Yang ketiga, qalatis tsalitsa, berkata wanita yang ketiga, zauji al-ashannaq, suamiku kurus tinggi. In antik utallaq, kalau saya ngomong langsung dicerai. Wa in askut uallaq, kalau saya diam maka saya akan digantung, terkatung-katung. Wanita yang ketiga ini menjelaskan tentang suaminya dengan mensifatinya al-ashannaq, suamiku adalah seorang yang tinggi. Di sini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan suamiku kurus tinggi ini maksudnya suamiku goblok ya. Goblok karena kurus tinggi, ada yang mengatakan ungkapan dari kegoblokan ya. Karena kurus tinggi otaknya jauh dari jantungnya. Semakin jauh dari jantungnya semakin telat loadingnya lama. Tetapi ini tidak benar ya. Banyak orang tinggi pintar-pintar. Meskipun kebanyakan orang pintar itu pendek-pendek. Tapi ada juga, dan ini kaidah tidak benar. Oleh karena yang benar maksudnya zauji al-ashannaq, suamiku itu tinggi, kurus tinggi, maksudnya suamiku tuh oke, dan orang Arab senang dengan yang tinggi-tinggi. Artinya secara penampilan dia oke. Dia penampilan tubuhnya oke, penampilan pakaiannya oke, tetapi akhlaknya sangat buruk. Di antara bukti buruk akhlaknya, in antik utallaq, kalau saya ngomong langsung dicerai. Saya enggak boleh mengomentari keputusannya sama sekali. Suaminya diktator ya. Sekali dengar ada protesan dari istrinya langsung cerai. Tapi kalau saya diam-diam aja, saya tergantung-gantung ya. Hak-hak saya tidak bisa ditunaikan. Apakah ada model suami seperti ini? Ada. Diktator benar-benar isinya tidak boleh ikut campur sama sekali ya. Maka dia merasa hidup dia tidak ada nilainya di hadapan suaminya. Suaminya memang keren, mungkin orang hargai, tinggi, disegani oleh orang-orang, tapi dia tidak ada nilai di depan suaminya. Sedikit komentar, selesai dicerai. Tentu suami yang baik tidak demikian ya. Namanya kehidupan rumah tangga, istri adalah teman ya. Makanya dikatakan ketika Allah menciptakan Hawa untuk Adam, sebelum Adam dan Hawa masuk dalam surga, Adam tidak dimasukkan surga sendirian. Karena percuma masuk surga dengan penuh kenyamanan, keindahan, tapi tidak ada pasangan. Maka perlu teman untuk menikmati kenikmatan surga tersebut. Maka dikatakan oleh para ulama, ar-rafiq qabla at-tariq. Butuh teman sebelum menempuh perjalanan. Nah, namanya pasangan suami istri adalah pasangan yang pertemanan yang panjang. Harus menciptakan hubungan yang serasi, kemudian nyaman ketika ngobrol, berbicara, diskusi, tukar pikiran. Harusnya demikian. Itulah pasangan suami istri yang penuh dengan kebahagiaan. Yang mereka saling menghargai. Wanita meskipun kelihatannya bahlul, taruhlah dia bahlul, tapi dia ada sisi-sisi yang dia lihat yang tidak bisa dilihat oleh apa? Lelaki. Ya. Apalagi kalau wanita tersebut cerdas ya. Meskipun dia cerdas, dia juga bahlul ya. Jadi intinya wanita ya punya kelebihan-kelebihan. Ya. Ada hal-hal yang mungkin tidak dilihat oleh lelaki. Sisi yang mungkin tidak dilihat oleh lelaki ya. Pandangan wanita luas ya. Dia terkadang memang dari berbagai sisi. Tidak ada salahnya seorang laki kemudian berdiskusi dengan istrinya. Lihatlah Nabi SAW ya, ketika menjalankan perjanjian Hudaybiyah, ketika Rasulullah SAW berangkat dengan para sahabat untuk melaksanakan umrah pada tahun 6 Hijriyah. Sampai di sana mereka sudah pakai kain umrah, pakaian ihram, dengan bawa hadyu untuk disembelih di kota Mekah. Kemudian ternyata sudah dekat setelah mereka berjalan 430 kilo, tinggal 20 kilo lagi sampai di Ka'bah. Ternyata mereka dihalangi oleh kaum Quraisy. Dilarang untuk masuk ke dalam kota Mekah, dilarang untuk melaksanakan umrah. Akhirnya terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Umrah harus gagal pada hari itu. Akhirnya Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk menggagalkan umrah mereka dengan menyembelih onta-onta mereka dan menggundul rambut mereka. Ternyata para sahabat tidak mau. Tidak ada yang mau. Kenapa mereka tidak mau? Mereka berharap Rasulullah SAW merubah pikiran. Tunggu, masih rayu. Siapa tahu Rasulullah SAW merubah pikiran, perang aja daripada kita ngalah. Dan akhirnya Rasulullah SAW pun sedih karena para sahabat disuruh cukur rambut dan motong
onta atau kambing sebagai tanda umrah mereka gagalkan. Para sahabat tidak mau. Bukan para sahabat membanggang, tapi mereka berharap Rasulullah SAW berubah pikiran. Karena dalam Islam ada nasikh dan mansukh. Siapa tahu Rasulullah SAW berubah pikiran. Akhirnya Rasulullah SAW masuk ke tenda, dia pun sedih. Ternyata di dalam tenda ada Ummu Salamah. Maka Rasulullah pun menyampaikan keluhannya kepada istrinya. Ini yang benar seperti itu. Tidak ada masalah ngobrol sama istri. Kemudian Ummu Salamah kasih ide. Wahai suamiku, kau keluar, cukur rambutmu, potong ontamu, tidak usah ngomong sama siapapun. Akhirnya Rasulullah SAW menerima ide Ummu Salamah radhiyallahu anha. Wanita yang sangat salihah. Maka Rasulullah SAW keluar, dia cukur rambutnya, nyuruh tukang cukurnya, kemudian dia potong onta dan kambingnya. Ketika para sahabat melihat Rasulullah SAW sudah mencukur rambutnya sendiri, menggundul rambutnya dengan tukang cukurnya, kemudian sudah menyembelih ontanya, maka mereka tahu keputusan tidak akan berubah. Maka mereka segera melaksanakan perintah Nabi SAW. Mereka segera bertahalul mencukur rambut mereka dan segera untuk menyembelih onta-onta mereka. Yang perhatian kita di sini, Nabi SAW mengambil nasihat siapa? Ummu Salamah. Ummu Salamah. Jadi suami istri seperti itu. Ibu-ibu berusaha dalam hidup ini diskusi. Tapi bagaimanapun keputusan di tangan suami. Bukan di tangan istri. Ada sebagian orang keputusan di tangan istrinya. Kita ngobrol sama seorang. Saya rapat sama seorang. Gimana Pak? Begini. Oke Ustadz kita jalankan. Besok telepon Ustadz, afwan Ustadz. Ummu tidak setuju lah. Taib sekali. Besok lagi ada rapat, Ustaz gini. Oke, setuju Pak, oke rapat. Oke, kita besok ya. Telepon lagi besoknya, Ustaz afwan Ummu tidak setuju. Udah yang rapat Ummu aja, jangan kamu. Kamu keputusan, kamu dibawa ketiak istrimu. Jadi istri tahu bahwasanya suaminya pengambil keputusan. Dia boleh kasih masukan, kasih ide, mungkin keberatan, oke. Tapi selama yang diputuskan bukan perkara halal haram, hanya sekedar wijhatun nazar, sisi pandang, berbedaan dalam memandang maslahat dan mudarat, ijtihadiyah, maka tetap keputusan di tangan suami. Maka yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, usahakan dalam kehidupan rumah tangga suami adalah teman kita untuk berdiskusi. Kalau suami mulai kelihatan cuek dengan kita, Mas ada apa Mas? Ajaklah saya berbicara, saya kan bagian dari kehidupanmu. Ada keluh kesah mungkin saya bisa kasih masukan ya. Saya bisa kasih ini. Terkadang ada sebagian perkara yang suami tidak mau cerita. Kita hormati. Kalau tidak semua urusan suami harus kita tahu. Mungkin dia tidak ingin menyedihkan kita. Mungkin ada hal yang berat. Ya. Tapi secara umum, kalau suami suka berdiskusi, mengambil keputusan, maka ini suami yang sangat baik. Ya. Jangan sampai ibu-ibu dapat suami yang enggak, ngomong cerai. Ngomong cerai. Saya pulangkan ke rumah orang tuamu. Ya. Ada suami yang kerang seperti itu, diktator. Waliyadzubillah ya. Jadi istri yang ketiga ini suaminya diktator, dia tidak memberi kesempatan kepada istrinya untuk ngomong sedikit pun. Sekali ngomong cerai. Kalau suami ibu bagaimana? Ibu yang diktator ya. Iya.